Pernahkah kamu datang ke sebuah mall yang terlalu ramai? Bahkan saat sudah hampir tutup, di tengah kota Semarang, berdiri megah sebuah pusat perbelanjaan bernama Mall Grand Arjuna. Grand openingnya meriah, diskonnya besar, pengunjungnya membludak. Tapi tidak ada yang tahu. Sebelum pita peresmian dipotong, sudah ada yang lebih dulu dibayar. Sejak malam pembukaan itu, orang-orang mulai menghilang. Lift berhenti di lantai yang tidak pernah ada. Basement parkir tak pernah benar-benar kosong. Dan setiap kali mall semakin ramai, jumlah yang harus dipenuhi ikut bertambah. Ini bukan sekedar kisah kecelakaan konstruksi. Ini tentang sebuah perjanjian. Tentang keramaian yang menuntut keseimbangan. Dan tentang satu pertanyaan mengerikan. Jika bangunan ini tetap berdiri, siapa yang akan diganti berikutnya? Mall itu berdiri megah di tengah kota Semarang. Namanya Mall Grand Arjuna. Orang-orang menyebutnya sebagai simbol kebangkitan ekonomi baru. Gedungnya tinggi, kacanya berkilau, lampu-lampu di fasadnya menyala terang bahkan sebelum resmi dibuka. Billboard besar terpampang di jalan utama. Grand Opening 17 Agustus, diskon besar-besaran. Semua terlihat sempurna. Tapi tidak ada yang tahu, ada yang sudah dibayar jauh sebelum pita peresmian dipotong. Raka, 29 tahun, seorang teknisi listrik proyek, masih ingat betul bagaimana semuanya terasa aneh sejak awal. Proyek Mall Grand Arjuna dikerjakan dengan tempo gila. Target penyelesaian yang biasanya 18 bulan dipaksa selesai dalam 12 bulan. Para pekerja dipaksa lembur hampir setiap malam. Katanya investor dari Jakarta nggak mau rugi, harus buka tepat tanggal 17. Bisik Beni, teman satu tim Raka. Masalahnya, setiap kali pekerjaan hampir selesai, selalu ada insiden kecil. Besi jatuh tanpa sebab, kabel terbakar sendiri, lift barang macet padahal baru dipasang. Yang paling aneh adalah basement paling bawah, basement B3. Secara desain, sebenarnya mall itu hanya punya 2 lantai basement. Tapi dalam gambar proyek terakhir, tiba-tiba muncul ruang tambahan di bawahnya. Ruangan itu tidak tercantum di brosur, tidak masuk dalam tur marketing. Bahkan beberapa mandor tidak tahu fungsi ruangan itu untuk apa. Gudang genset cadangan, kata Pak Surya, manajer proyek, dengan wajah tegang. Tapi Raka tahu itu bohong. Di dalam ruangan itu tidak ada mesin. Tidak ada panel listrik, hanya lantai semen kosong dengan lingkaran besar yang digambar menggunakan cat merah tua. 2 minggu sebelum grand opening, kejadian itu terjadi. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar berkali-kali. Raka dan beberapa pekerja diminta menyelesaikan instalasi lampu di lobi utama. Tiba-tiba terdengar teriakan dari bawah. Seorang pekerja bangunan bernama Darto jatuh dari scaffolding lantai 4. Semua orang berlari. Tubuh Darto tergeletak di lantai marmer lobi. Darah mengalir pelan ke sela-sela ubin putih yang baru dipasang. Anehnya, tidak ada saksi yang melihat dia terpeleset. Padahal saat itu tidak ada angin kencang, tidak ada dorongan, tali pengaman masih terpasang rapi. Seolah-olah ada yang menariknya. Pak Surya datang paling akhir. Wajahnya pucat, tapi bukan karena terkejut. Hanya berkata pelan, "Cepat bersihkan, jangan sampai media tahu." Malam itu juga keluarga Darto diberi santunan besar, jauh lebih besar dari standar kecelakaan kerja. Dan proyek tidak dihentikan. Seminggu setelah kematian Darto, Raka dipanggil ke ruang rapat lantai 5. Di sana sudah ada Pak Surya dan seorang pria asing berjas hitam. Namanya disebut sebagai Pak Adrian, perwakilan investor utama. Pria itu tersenyum tipis. "Kita butuh pencahayaan tambahan di basement B3 malam ini." "Malam ini, Pak?" tanya Raka heran. "Iya, jam 12 tepat. Jangan kurang, jangan lebih." Raka ingin menolak, tapi proyek hampir selesai. Gajinya dibutuhkan untuk ibunya di kampung. Tepat tengah malam, dia turun ke B3. Ruangan itu berbeda dari biasanya. Lilin-lilin kecil sudah menyala membentuk lingkaran di atas tanda cat merah. Udara terasa panas, padahal AC belum dipasang. Pak Surya berdiri di tengah lingkaran bersama Pak Adrian.
Di lantai, ada sesuatu yang ditutup kain putih panjang. Raka merasa perutnya mual. "Pasang lampunya sekarang," perintah Pak Surya tanpa menatapnya. Saat Raka menaikkan saklar panel sementara, cahaya lampu menyorot tepat ke tengah lingkaran. Kain putih itu bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya. Dan dari balik kain itu, terdengar suara napas berat. Keesokan harinya Raka tidak bisa tidur. Dia memutuskan mencari informasi tentang lahan mal itu. Dia menemukan berita lama. Dulu, sebelum menjadi proyek modern, lahan itu adalah bekas pabrik tua yang terbakar belasan tahun lalu. Kebakaran itu menewaskan beberapa pekerja yang terjebak di ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah, basement lama, dan kini B3 berdiri tepat di atasnya. Raka mulai menghubungkan semuanya. Kematian Darto, ruangan rahasia, ritual tengah malam, grand opening yang harus tepat tanggalnya. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa satu hal. Mal ini tidak hanya dibangun dengan semen dan baja, tapi dengan sesuatu yang lain. 2 hari sebelum pembukaan, insiden kedua terjadi. Lift panorama yang akan menjadi ikon mal tiba-tiba jatuh 1 lantai saat uji coba. Beruntung tidak ada pengunjung, tapi seorang teknisi magang terjebak di dalamnya. Ketika pintu berhasil dibuka, anak itu ditemukan pingsan dengan 1 kalimat terus diulanginya. "Jangan buka, mereka belum selesai." Malam itu Raka menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. 1 belum cukup. Tangannya gemetar. Dia sadar, kematian Darto mungkin bukan kecelakaan, dan mungkin bukan yang terakhir. Hari grand opening akhirnya tiba. Ribuan orang memedati lobi. Musik, balon, konfeti, MC berteriak penuh semangat. Wali kota hadir, kamera media berderet. Pak Adrian berdiri paling depan, tersenyum puas. Raka berdiri di balik kerumunan staf, keringat dingin mengalir di lehernya. Ketika pita merah hendak dipotong, lampu mal tiba-tiba berkedip. Sekejap saja, tapi cukup membuat Raka melihat sesuatu di lantai marmer putih itu. Bayangan hitam, bentuknya seperti tangan besar, merayap di bawah kaki para tamu undangan. Lalu, menghilang. Pita terpotong, tepuk tangan membahana. Mal resmi dibuka. Dan entah kenapa, Raka tahu, perjanjian itu sudah aktif sepenuhnya. Grand opening telah dibayar dengan nyawa, dan mungkin akan terus menagih. 3 hari setelah grand opening Mall Grand Arjuna, semua orang sepakat pada satu hal. Mall itu terlalu ramai. Bukan ramai biasa, tapi seperti tidak pernah kehabisan pengunjung. Parkiran selalu penuh, bahkan di hari kerja. Tenan-tenan yang biasanya butuh waktu berbulan-bulan untuk stabil, langsung mencatat omset fantastis. Media lokal di Semarang menyebutnya sebagai fenomena ekonomi baru. Tapi bagi Raka, ada yang salah. Raka mendapat giliran jaga instalasi listrik hingga pukul 11 malam. Ia berdiri di lantai 2 dan memandangi ke bawah. Mal memang ramai, tapi anehnya, jumlah kendaraan di sistem parkir digital tidak sesuai dengan kondisi nyata. Ia membuka ruang kontrol parkir. "Mas, ini kenapa data mobil masuk cuma 430, tapi CCTV nunjukin hampir 600? Tanya Raka pada operator. Operator itu hanya mengangkat bahu. "Dari kemarin juga gitu, sistemnya kayak ngebug." Bug, kata yang terlalu sederhana untuk menjelaskan ratusan kendaraan yang tidak tercatat. Raka memutuskan turun ke basement. B1 penuh, B2 padat. Ia turun lagi ke B3. Basement yang secara resmi tidak ada dalam peta publik. Lampunya redup, bau lembab bercampur besi tua masih terasa, dan di sana mobil-mobil terparkir rapi, meski tak satu pun terdaftar di sistem. Plat nomornya aneh, beberapa seperti buram, seperti angka yang tidak ingin dibaca. Dan yang paling mengganggu, tidak ada suara mesin mendingin, seolah mobil-mobil itu tidak pernah benar-benar dikendarai. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Tono, salah satu security malam, tidak pulang ke rumah. Rekaman CCTV terakhir menunjukkan ia turun ke B3 pukul 1.12 dini hari. Setelah itu, tidak ada. Tidak ada rekaman ia naik lagi. Tidak ada rekaman ia keluar.
Ponselnya ditemukan di ruang istirahat, baterainya habis. Manajemen langsung menyatakan ia mungkin kabur karena masalah pribadi. Tapi Raka tahu Tono, ia punya anak bayi, tidak mungkin pergi begitu saja. Raka meminta akses rekaman CCTV B3 malam itu. Awalnya ditolak, tapi karena ia bagian tim teknis, ia bisa masuk lewat sistem lama. Rekaman pukul 1.12 memperlihatkan Tono berjalan menyusuri deretan mobil. Tiba-tiba, semua lampu padam selama 3 detik. 3 detik gelap total. Saat lampu kembali menyala, Tono sudah tidak ada, dan satu mobil hitam di sudut ruangan yang sebelumnya kosong, kini terparkir sempurna. Seminggu setelah pembukaan, laporan orang hilang mulai bermunculan. Seorang mahasiswa, seorang ibu rumah tangga, seorang kurir. Kesamaan mereka hanya satu, terakhir terlihat di Mall Grand Arjuna. Media belum mengaitkannya, kota besar memang sering punya kasus orang hilang, tapi Raka mulai mencatat. Semua waktu hilangnya antara pukul 9 malam sampai 2 pagi. Semua kendaraan mereka terakhir terdeteksi masuk parkiran mall, dan tidak pernah keluar. Suatu malam, Raka memergoki Pak Surya berdiri sendirian di B3. Ia berbicara pelan seperti sedang bernegosiasi. "Sudah kami penuhi, jangan lebih dari kesepakatan," bisiknya. Raka mendengar suara lain, suara berat seperti bergema dari dalam tanah. Ramai harus tetap ramai. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Raka hampir menjatuhkan senter. Pak Surya menoleh tajam. "Kamu dengar apa-apa?" Raka menggeleng cepat, tapi sejak malam itu, ia tahu satu hal. Perjanjian itu bukan cuma soal satu nyawa saat pembangunan, itu kontrak jangka panjang. Selama mall ini ingin tetap ramai, basement itu tidak boleh kosong. Malam berikutnya, Raka nekat. Ia turun ke B3 sendirian pukul 12.30. Ia ingin membuktikan semuanya. Saat ia berjalan melewati deretan mobil misterius itu, tiba-tiba salah satu mesin menyala sendiri. Lampu depan mobil itu hidup, mesinnya halus, tidak ada suara starter. Kaca depan perlahan berambun dari dalam, seolah ada nafas yang menghangatkannya. Raka mundur perlahan, lalu terdengar suara ketukan dari dalam bagasi mobil. Tok, 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 pelan, teratur. Jantung Raka berdegup kencang. "Mas, tolong." Suara itu sangat lemah, suara manusia. Raka hampir mendekat, tapi tiba-tiba lampu basement berkedip keras. Semua mobil menyalakan lampu bersamaan. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan, dan dari balik pilar beton, ia melihat bayangan besar bergerak lambat di langit-langit. Bentuknya seperti tangan, jauh lebih besar dari manusia. Raka lari tanpa menoleh. Di belakangnya, suara mesin-mesin mati bersamaan, dan ketukan itu berhenti. Keesokan harinya, berita hilangnya Tono resmi ditutup sebagai pengunduran diri tanpa pemberitahuan. Manajemen menambah security baru, promosi mall semakin gencar, diskon diperpanjang, event musik diadakan tiap akhir pekan, dan seperti biasa, mall itu selalu penuh. Raka kembali membuka sistem parkir diam-diam malam itu. Angka kendaraan masuk, 1.204. Angka kendaraan keluar, 1.173. Selisih, 31. Ia melihat ke layar CCTV B3. Jumlah mobil di sana, tepat 31 unit. Tidak lebih, tidak kurang. Seperti ada kuota. Raka menelan ludah. Ia sadar sesuatu yang mengerikan. Basement itu memang tidak pernah kosong. Karena setiap kali satu keluar, satu lagi harus menggantikan. Seminggu setelah hilangnya Tono, suasana di Mall Grand Arjuna tetap terlihat normal. Terlalu normal. Musik terus diputar. Event diskon berjalan tanpa jeda. Lift panorama, ikon kebanggaan mall, naik turun tanpa henti membawa pengunjung dari lantai dasar sampai lantai 5. Lift itu dibuat seluruhnya dari kaca transparan. Dari luar terlihat mewah. Dari dalam, pengunjung bisa melihat seluruh atrium. Tapi Raka tahu, lift itu pernah jatuh. Dan ia juga tahu, ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan ke publik. Beberapa hari terakhir, customer service menerima keluhan aneh. Beberapa pengunjung mengaku lift berhenti terlalu lama di antara lantai 3 dan 4. Ada yang bilang lampu di dalam lift sempat mati beberapa detik. Ada juga yang bersumpah melihat angka 7 menyala di panel, padahal mall itu hanya punya 5 lantai. Manajemen menyebutnya error system. Tapi Raka yang menangani panel utama tahu, tidak ada lantai 7 dalam sistem. Ia membuka log pergerakan lift malam itu. Semua terlihat normal, kecuali satu data pukul 23.47. Lift panorama tercatat berhenti selama 2 menit 13 detik di lantai yang tidak terdaftar. Kolomnya kosong. Tidak ada angka. Malam Sabtu, mall penuh sesak. Event musik di atrium membuat ribuan orang memadati lantai dasar. Seorang ibu berteriak histeris di depan lift panorama. Anaknya hilang. Terakhir terlihat masuk lift sendirian karena ibunya tertahan kerumunan. CCTV menunjukkan anak itu masuk lift pukul 20.12. Lift naik. Berhenti di lantai 2. Pintu terbuka. Tapi tidak ada anak yang keluar. Lift terus naik ke lantai 3, 4, 5. Lalu turun lagi. Kosong. Tidak ada yang melihat anak itu keluar dimanapun. Tim keamanan menyisir seluruh mall. Basement, toilet, ruang utilitas. Tidak ada. Raka diam-diam memeriksa log lift. Di waktu yang sama dengan hilangnya anak itu, ada satu anomali. Lift sempat berhenti 1 menit 02 detik. Di lantai yang tidak ada. Pukul 00.30, Raka menerima pesan singkat dari Pak Surya. Turun ke ruang kontrol. Sekarang.
Wajah Pak Surya terlihat semakin pucat sejak beberapa hari terakhir. Matanya cekung, seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Kita harus riset sistem lift, katanya singkat. Karena error, Pak. Pak Surya menatap Raka lama. Karena mereka minta akses lebih cepat. Darah Raka seperti berhenti mengalir. Mereka? Siapa, Pak? Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya menekan tombol override manual. Lift panorama mulai bergerak sendiri. Tanpa penumpang. Naik perlahan. Sampai lantai 5. Lalu panel menunjukkan angka yang tidak pernah ada sebelumnya. Lampu indikator menyala merah. Lift berhenti. Di layar CCTV dalam kabin. Awalnya kosong. Lalu perlahan. Muncul bayangan. Bukan satu. Banyak. Seperti orang-orang berdiri berdesakan di dalam lift yang sebenarnya kosong. Wajah mereka pucat. Beberapa terlihat seperti Tono. Beberapa seperti orang-orang di poster kehilangan yang Raka simpan di ponselnya. Dan di tengah mereka, berdiri sosok tinggi berbayang hitam. Pintu lift terbuka. Tapi bukan di lantai 5. Di layar CCTV terlihat pintu membuka ke ruang gelap panjang. Dindingnya seperti tanah basah. Seperti lorong bawah tanah lama. Tiba-tiba lift bergerak turun sendiri. Panel kembali normal. Angka 5, 4, 3, 2, 1. Pintu terbuka di lantai dasar. Kosong. Seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Surya terduduk lemas. Ini belum cukup. Gumamnya pelan. Apanya yang belum cukup, Pak? Pak Surya akhirnya bicara. Perjanjian awalnya hanya 1 saat pembangunan. Tapi setelah pembukaan, mereka minta jalur tetap. Basement terlalu lambat. Lift lebih cepat. Raka menatap layar log. Data kendaraan hilang di B3 menurun malam itu. Dari 31 menjadi 29. Tapi angka anomali lift bertambah 2. Raka mulai memahami pola mengerikan itu. Basement adalah tempat menampung. Lift adalah jalur pengiriman. Raka tidak tahan lagi. Malam berikutnya ia mencoba mematikan sistem lift panorama sepenuhnya. Ia cabut suplai listrik utama. Lift berhenti total. Ia menghela nafas lega. Tapi hanya bertahan 10 detik. Panel indikator kembali menyala sendiri. Tanpa aliran listrik dari jaringan utama. Lift bergerak perlahan. Naik. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, kali ini, bukan hanya di layar. Di depan mata Raka sendiri. Angka 7 muncul di panel fisik. Lampunya berkedip seperti detak jantung. Dari dalam shaft lift terdengar suara gesekan berat. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang naik dari bawah. Bukan dari atas. Dari bawah. Dari arah basement B3. Lampu seluruh mall berkedip bersamaan. Beberapa pengunjung berteriak panik. Lift berhenti. Dan untuk pertama kalinya, terdengar suara dari speaker kabin. Suara banyak orang berbicara bersamaan. Ramai harus tetap ramai. Keesokan harinya, manajemen menutup kasus anak hilang itu sebagai kemungkinan penculikan eksternal. Lift panorama tetap beroperasi. Mall tetap penuh. Tapi Raka memeriksa laporan orang hilang kota di Semarang. Dalam 2 minggu terakhir, ada 7 laporan baru. Angka yang sama dengan jumlah berhentinya lift di lantai yang tidak ada. Ia kembali melihat ke arah atrium. Lift itu naik perlahan membawa keluarga muda yang tertawa. Pasangan yang selfie. Anak-anak yang berlarian. Tidak satu pun tahu bahwa ada lantai yang tidak terlihat. Dan ada lift yang tidak pernah benar-benar kembali ke atas. Mall tetap penuh. Event terus berjalan. Diskon diperpanjang. Lift panorama tetap naik turun seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi Raka, semuanya sudah berubah. Sejak melihat angka 7 menyala di panel lift dan bayangan-bayangan memenuhi kabin kosong itu, ia tahu satu hal. Ini bukan gangguan teknis, ini sistem. Dan sistem itu menuntut sesuatu. Raka mulai mencari arsip lama proyek pembangunan Mall Grand Arjuna. Ia tahu ruang arsip ada di lantai 5, di belakang kantor manajemen. Ruangan itu jarang dibuka. Malam itu, setelah jam operasional selesai, ia masuk dengan kartu akses teknisi. Rak-rak berdebu dipenuhi map proyek. Di sudut paling bawah, ada satu kotak tanpa label. Isinya bukan blueprint teknik biasa, melainkan dokumen fotokopi akta pembelian lahan dan satu lembar kertas berbeda. Kertas itu bukan kertas proyek, melainkan seperti naskah perjanjian. Tidak ada kop perusahaan, tidak ada logo notaris, hanya tulisan tangan. Kalimat pertamanya membuat napas Raka tercekat. Keramaian akan dijaga selama jumlah dipenuhi tanpa jeda. Di bawahnya ada daftar angka.
Bulan 1, 7. Bulan 2, 13. Bulan 3, 21. Bulan 4, 31. Dan seterusnya. Angkanya meningkat. Raka menghitung cepat. Grand opening baru berjalan 3 minggu. Ini masih bulan pertama. Artinya, angka 7 sudah harus terpenuhi. Ia teringat laporan orang hilang. Tono, anak kecil di lift, mahasiswa, ibu rumah tangga, kurir, 2 lainnya yang belum disebut media. 7, tepat 7. Tangannya gemetar. Saat Raka keluar dari ruang arsip, Pak Surya sudah berdiri di koridor gelap. "Sudah tahu ya?" Suaranya parau. Raka tidak lagi menahan diri. "Ini bukan kecelakaan. Ini perjanjian. Pak, ini pembunuhan." Pak Surya tertawa kecil, tapi terdengar seperti orang putus asa. "Kalau mal ini sepi, investor cabut, ribuan orang kehilangan kerja, kota rugi, ekonomi jatuh. Jadi harus ada yang dikorbankan." Pak Surya menatap kosong ke arah atrium di bawah. "Dulu saat pembangunan, kami pikir hanya sekali, 1 nyawa untuk membuka jalan. Darto, tapi setelah pembukaan, mereka bilang keramaian harus dijaga, dan keramaian itu butuh keseimbangan." "Keseimbangan apa, Pak?" "Jumlah yang sama dengan yang menikmati." Raka tidak langsung mengerti. Pak Surya melanjutkan pelan. "Setiap kali mal mencapai target pengunjung tertentu, angka di bawah juga harus bertambah." Raka terdiam. Semakin ramai mal ini, semakin besar angka yang harus dipenuhi. Raka membuka data statistik pengunjung. Hari grand opening, 18.000 orang. Minggu kedua, rata-rata 12.000 per hari. Angka luar biasa untuk mal baru di kota seperti Semarang. Ia membuka lagi lembar perjanjian. Di bagian bawah tertulis kalimat kecil. "Jika jumlah tidak dipenuhi, keramaian akan diambil kembali." Raka membayangkan apa artinya. Keramaian diambil kembali. Mal kosong, tenen bangkrut, investor hancur. Atau lebih dari itu. Ia teringat malam saat listrik berkedip dan suara dari lift berkata, "Ramai harus tetap ramai." Mungkin bukan ancaman kosong. Beberapa hari berikutnya, suasana mal mulai terasa berbeda. Beberapa pengunjung tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Ada yang mengaku merasa dipanggil dari arah lift. Beberapa mobil di B3 bertambah 1 setiap malam. Raka mencatat angka itu. Lalu 32. Ia sadar sesuatu yang lebih buruk. Angka di dokumen untuk bulan kedua adalah 13. Jika bulan pertama 7 sudah terpenuhi, maka bulan kedua akan lebih besar. Dan peningkatan itu tidak kecil, itu hampir 2 kali lipat. Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di atrium, seorang remaja berdiri diam di depan lift panorama. Ia tidak bergerak, tidak berkedip, seperti sedang menunggu panggilan. Panel lift menyala. Angka bergerak turun. Lift kosong tiba di lantai dasar. Pintu terbuka perlahan. Remaja itu melangkah masuk. Raka berlari dari lantai 2, menerobos kerumunan. "Jangan masuk!" Tapi pintu sudah menutup. Lift naik. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, lampu indikator merah menyala lebih lama dari biasanya. Di layar CCTV ruang kontrol, bayangan-bayangan itu kembali terlihat, dan kali ini jumlahnya lebih banyak. Ketika lift kembali turun dan pintu terbuka di lantai dasar, kosong. Raka berdiri terpaku, sementara di sistem parkir B3, angka kendaraan bertambah 1. Raka menghitung ulang laporan orang hilang. Sudah 9, artinya 2 di atas angka bulan pertama. Apakah itu berarti bulan kedua sudah mulai ditagih lebih cepat? Ia melihat kembali lembar perjanjian. Di pojok kanan bawah ada satu kalimat yang tadi terlewat. Jika keramaian melebihi target, jumlah akan menyesuaikan. Mall semakin sukses. Event nasional akan diadakan minggu depan. Artinya target pengunjung akan melonjak.
Dan jika teori itu benar, angka yang harus dipenuhi tidak lagi 13, bisa lebih. Raka merasakan satu kesimpulan yang membuatnya hampir muntah. Mall ini bukan hanya tempat belanja, ini mesin. Mesin yang mengubah keramaian menjadi angka, dan angka itu harus dibayar dengan orang. Raka sadar, ia tidak punya banyak waktu. Jika ia ingin menghentikan semuanya, ia harus mencari inti perjanjian itu. Dan mungkin pusatnya bukan hanya di basement atau lift, tapi pada orang yang pertama kali menyetujuinya. Sejak menemukan dokumen perjanjian tentang jumlah yang harus dipenuhi, Raka tidak lagi bisa melihat Mall Grand Arjuna sebagai bangunan biasa. Setiap tawa pengunjung terdengar seperti hitungan, setiap pintu lift terbuka terasa seperti undian, dan satu nama terus terngiang di kepalanya, Pak Adrian, investor utama, orang yang muncul saat ritual tengah malam di basement B3, orang yang selalu berdiri paling depan saat konferensi pers. Tapi semakin Raka mencoba mencari tahu tentangnya, semakin ia menyadari sesuatu yang mustahil. Nama itu seperti tidak pernah ada. Malam itu, Raka masuk ke sistem data internal perusahaan. Ia mencari daftar pemegang saham. Tidak ada nama Adrian. Ia membuka dokumen kontrak proyek awal. Tidak ada tanda tangan atas nama Adrian. Ia mencari berita kerjasama investasi di media lokal Semarang. Hanya tertulis perwakilan investor pusat. Tanpa nama, tanpa foto close up. Anehnya, setiap foto peresmian yang menampilkan Pak Adrian selalu terlihat sedikit buram di bagian wajahnya, seolah kamera gagal fokus. Raka memperbesar salah satu foto di laptopnya. Wajah Pak Adrian tampak tersenyum. Tapi ketika diperbesar lagi, mata pria itu terlalu gelap, seperti lubang. Raka memutuskan menunggu Pak Adrian di parkiran VIP malam itu. Sekitar pukul 23.40, pria itu muncul dari lift panorama sendirian. Tidak ada satpam yang mengawal. Langkahnya tenang, terlalu tenang. Raka mengikuti dari jauh. Pak Adrian berhenti di tepi area yang mengarah ke akses B3. Ia tidak menekan tombol apapun. Pintu akses terbuka sendiri. Sebelum masuk, pria itu berkata pelan, "Bulan kedua harus lebih lancar." Mereka mulai curiga. Raka yakin tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi suara balasan terdengar samar. Jumlah belum cukup. Udara langsung terasa berat. Lampu parkiran meredup sekejap. Raka mundur perlahan. Napasnya tercekat. Keesokan harinya, Raka kembali ke ruang arsip untuk mengambil salinan dokumen perjanjian. Kotak tanpa label itu hilang. Rak tempatnya kosong. Seolah tidak pernah ada. Ia panik. Ia tahu tidak mungkin salah tempat. Pak Surya muncul di belakangnya lagi. "Kamu cari apa?" tanyanya pelan. "Dokumen itu, Pak. Jangan bilang sudah dimusnahkan." Pak Surya tersenyum tipis. "Bukan dimusnahkan. Dikembalikan." "Dikembalikan ke siapa?" Pak Surya menatap lurus ke mata Raka. "Ke pemilik aslinya." Raka nekat mencari sejarah tanah mall tersebut lewat arsip kota. Ia menemukan data lama tentang kebakaran pabrik di lokasi yang sama, lebih dari 15 tahun lalu. Pabrik itu dulunya milik perusahaan yang bangkrut mendadak. Investor utamanya saat itu, seorang pria bernama Adrian Hartolo. Raka membeku. Ia membuka foto berita lama. Pria dalam foto itu berdiri di depan puing kebakaran. Wajahnya sama persis dengan Pak Adrian sekarang. Tidak lebih tua, tidak berubah. Padahal berita itu terbit 15 tahun lalu. Raka menelan ludah. Ia membuka artikel lanjutan. Tertulis jelas, Adrian Hartono dinyatakan meninggal dunia dalam kebakaran tersebut. Jenazah tidak pernah ditemukan. Laptop Raka hampir terjatuh dari tangannya. Raka dipanggil langsung ke ruang rapat lantai 5. Pak Adrian sudah duduk di sana, sendirian. Lampu ruangan redup. "Kamu banyak bertanya akhir-akhir ini," katanya tanpa basa-basi. Raka mencoba tegar. "Siapa sebenarnya Anda?" Pak Adrian tersenyum. Senyum itu tidak berubah sedikit pun. "Saya hanya memastikan investasi berjalan sesuai kesepakatan." "Kesepakatan dengan siapa?" Keheningan. Lalu pria itu berdiri. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu yang salah. Bayangan tubuh Pak Adrian tidak mengikuti gerakannya. Bayangannya bergerak lebih lambat. Seperti tertinggal. "Keramaian adalah energi," ucapnya pelan. "Energi harus mengalir. Jika tidak, bangunan ini akan kembali seperti dulu." Terbakar. Suara Raka bergetar. Mata Pak Adrian menggelap sepenuhnya. Lebih dari itu, tiba-tiba lampu ruangan mati. Saat menyala kembali, kursi di depan Raka kosong.
Pak Adrian menghilang. Malam itu juga, event nasional diumumkan resmi digelar minggu depan. Target pengunjung diperkirakan 2 kali lipat. Raka membuka sistem parkir B3. Angka kendaraan misterius kini 35. Padahal bulan pertama seharusnya hanya 7. Bulan kedua 13. Angka sudah jauh melampaui. Artinya satu hal. Perjanjian tidak lagi mengikuti jadwal awal. Sesuatu mempercepatnya. Mungkin karena mall terlalu sukses. Atau karena investor yang tidak pernah tercatat itu ingin lebih. Raka menatap lift panorama dari lantai 2. Panelnya menyala redup, seolah menunggu perintah. Ia sadar, pusat dari semua ini bukan hanya basement atau angka, tapi sosok yang mengikat perjanjian itu. Dan jika benar Pak Adrian bukan manusia lagi, maka menghentikan perjanjian berarti melawan sesuatu yang sudah lama menunggu. Raka kini berada di persimpangan. Diam dan membiarkan angka terus bertambah. Atau mencoba memutus perjanjian. Dengan risiko mall itu mungkin runtuh bersama isinya. Dan bulan kedua hampir dimulai. Malam terasa lebih berat di Mall Grand Arjuna. Event nasional tinggal 3 hari lagi. Target pengunjung diperkirakan menembus rekor kota Semarang. Semakin ramai mall itu, semakin cepat angka bertambah. Jumlah kendaraan misterius di B3 kini 41. Padahal bulan kedua bahkan belum genap. Raka sadar satu hal. Kalau dibiarkan, jumlah yang harus dipenuhi tidak akan pernah berhenti. Dan mungkin bukan hanya pengunjung yang akan hilang. Pak Surya akhirnya menyerah. Ia memanggil Raka ke ruangannya, wajahnya pucat seperti orang yang sudah tidak punya pilihan. Ada satu salinan lagi, katanya pelan. Dari laci paling bawah, ia mengeluarkan map hitam. Isinya lembar perjanjian asli, bukan fotokopi. Tulisan tangan itu sama, tapi ada bagian yang sebelumnya tidak terlihat. Perjanjian berlaku selama bangunan berdiri dan keramaian dijaga. Jika ingin dihentikan, harus dikembalikan pada titik awal. Apa yang diambil harus diganti setara. Raka membaca ulang kalimat terakhir. Diganti setara berarti apa? Pak Surya menjawab dengan suara hampir tidak terdengar. Yang mengikat bisa menggantikan jumlah. Raka menatapnya. Maksudnya, kalau ingin menghentikan sistem, orang yang menandatangani atau penerusnya harus menjadi pengganti. Raka terdiam. Siapa yang tanda tangan pertama kali, Pak? Pak Surya menutup mata sejenak. Saya. Pak Surya akhirnya mengaku. 15 tahun lalu, ia juga terlibat dalam pembangunan pabrik lama di lokasi itu. Pabrik itu bangkrut. Investor utama, Adrian Hartono, menawarkan cara agar bisnis tetap berjalan. Syaratnya sederhana, 1 nyawa saat pembukaan kembali. Pak Surya menyetujuinya. Tapi kebakaran besar terjadi. Investor dinyatakan meninggal, namun jenazahnya tidak pernah ditemukan. Setelah itu, setiap proyek besar di lahan ini selalu sukses, tapi selalu ada korban, kata Pak Surya. Dan saat mall ini dibangun, Anda ulangi lagi. Pak Surya menunduk. Saya pikir bisa dikendalikan. Ternyata tidak. Raka dan Pak Surya menyusun rencana nekat. Mereka akan mematikan seluruh sistem mall saat tengah malam. Listrik, genset, panel cadangan, termasuk lift panorama. Jika aliran energi keramaian terputus total, mungkin perjanjian akan melemah. Pukul 00.00 tepat, mereka menekan saklar utama di ruang panel. Lampu mall mati. Atrium gelap. Lift berhenti. Musik terhenti. Untuk beberapa detik, sunyi total. Raka menahan napas. Lalu terdengar suara dari bawah. Suara seperti ribuan langkah berlari di atas beton. Basement B3. Panel yang sudah dimatikan menyala kembali sendiri. Genset tidak aktif. Tidak ada aliran listrik. Tapi seluruh lampu mall menyala lebih terang dari sebelumnya. Lift panorama bergerak naik dengan cepat. Tanpa penumpang. Angka di panel berubah liar. 1, 3, 5, 7. 7 menyala merah menyala terang. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Dan untuk pertama kalinya, semua orang yang masih berada di mall melihatnya. Lorong gelap di dalam kabin, bukan interior kaca seperti biasa. Tanah basah menetes dari langit-langit kabin. Suara banyak orang berbisik bersamaan. Jumlah belum cukup. Beberapa pengunjung berteriak histeris. Mall panik.
Lift perlahan menutup kembali, lalu berhenti di tengah atrium. Panel indikator berkedip satu kalimat yang tidak pernah diprogram. Setara. Pak Surya menatap Raka dengan mata kosong. Ini maksudnya. Tiba-tiba seluruh layar LED di mall menampilkan angka yang sama. Jumlah kendaraan di B3, jumlah korban sejauh ini. Angka itu mulai berubah. Mobil-mobil di B3 satu persatu mati lampunya. Tapi sebagai gantinya, nama-nama baru muncul di layar LED. Daftar pengunjung yang sedang berada di dalam mall. Sistem mulai memilih. Pak Surya tersentak. Kalau jumlahnya dikembalikan ke 0, berarti semua yang sudah diambil harus diganti. Artinya, suara Raka bergetar. Artinya bukan 41 lagi, tapi semuanya. Semua pengunjung malam itu. Ratusan orang. Di tengah kepanikan, sosok Pak Adrian muncul di lantai dasar. Tidak berjalan, tapi seperti sudah ada di sana. Kerumunan tidak menyadari keberadaannya, hanya Raka dan Pak Surya yang melihat. Perjanjian tidak bisa dibatalkan, katanya tenang. Bisa diperbaharui. Apa yang Anda mau? Teriak Raka. Pengikat baru. Pak Adrian menatap Pak Surya. Waktumu hampir habis. Lalu ia menoleh ke Raka. Atau kamu? Udara menjadi dingin. Lift panorama terbuka lagi. Lorong gelap itu menunggu. Pak Surya gemetar. Jika ia masuk lift itu, mungkin jumlah kembali ke 0. Mall tetap ramai. Semua orang selamat. Tapi ia tidak akan pernah kembali. Jika tidak ada yang masuk, sistem akan mengambil secara acak. Raka berdiri terpaku. Ia sadar sekarang. Perjanjian memang tidak bisa dibatalkan. Hanya bisa dipindahkan. Dan malam itu, seseorang harus menjadi pengikat baru. Lift menunggu. Angka di layar berhenti di 41. Dan perlahan mulai bertambah lagi. Karena mall masih ramai. Dan keramaian harus dibayar. Atrium Mall Grand Arjuna masih dipenuhi ratusan pengunjung. Mereka tidak tahu. Tidak ada yang sadar bahwa layar LED yang tadi sempat menampilkan angka 41 kini perlahan berubah lagi. Setiap detik mall tetap ramai, angka itu naik. Lift panorama terbuka di lantai dasar. Lorong gelap di dalamnya bernafas pelan. Tanah basah menetes dari dinding kabin. Dan di tengah keramaian itu, hanya dua orang yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Raka dan Pak Surya. Pak Surya berdiri terpaku di depan lift. Wajahnya kosong. Aku yang mulai, katanya lirih. Harusnya aku yang mengakhiri. Angka di layar LED melonjak ke 47. Di basement B3, lampu mobil-mobil misterius menyala bersamaan, seperti jantung yang berdetak. Raka menggenggam lengan Pak Surya. Kalau Bapak masuk, apa benar semua berhenti? Pak Surya menggeleng pelan. Tidak pernah ada jaminan. Lift mengeluarkan suara berat dari dalam shaft. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak. Dari bawah, sosok Pak Adrian muncul lagi di tengah atrium. Tidak ada yang menabraknya, seolah tubuhnya bukan bagian dari kerumunan. Pengikat harus sukarela, ucapnya tenang. Kalau tidak, perjanjian tidak sah. Jadi selama ini, Raka menatap tajam. Selama ini hanya pembayaran, bukan pengakhiran. Pak Surya gemetar. Kalau saya masuk sekarang? Pak Adrian tersenyum tipis. Angka kembali 0, keramaian tetap, tapi kau menggantikan semua yang sudah diambil. Semua 47. Raka menelan ludah. Itu bukan sekedar mati. Itu menjadi bagian dari sesuatu di bawah sana, selamanya. Tiba-tiba lampu mall berkedip keras. Panel lift berubah. Bukan lagi angka, tapi nama. Satu persatu nama pengunjung muncul di layar LED. Beberapa orang mulai menyadari nama mereka terpampang. Panik pecah. Orang-orang berlari ke pintu keluar, tapi pintu otomatis tidak terbuka. Sistem parkir macet, lift-lift lain berhenti. Mall seperti terkunci dari dalam. Suara dari speaker terdengar lagi, berlapis-lapis. Pengikat atau jumlah dipenuhi. Raka melihat ke arah basement melalui monitor CCTV ruang kontrol yang masih menyala. Mobil di B3 kini 50 unit, padahal angka korban resmi hanya 47. Artinya, sistem mulai mengambil lebih cepat dari perhitungan. Pak Surya menatap Raka. Ada satu hal yang belum aku bilang. Apalagi, Pak? Pengikat pertama bukan Adrian. Raka membeku.
Lalu siapa? Pak Surya tersenyum pahit. Adrian hanya perantara. Yang mengikat pertama kali adalah pemilik lahan sebelum pabrik berdiri. Kebakaran 15 tahun lalu bukan kecelakaan. Artinya, perjanjian ini jauh lebih lama? Pak Surya mengangguk. Dan setiap generasi selalu memilih pengikat baru. Lift kembali terbuka. Lorong gelap itu kini lebih jelas. Di dalamnya terlihat bayangan puluhan orang berdiri diam. Wajah-wajah yang pernah hilang. Tono, anak kecil itu, remaja yang masuk lift beberapa hari lalu. Mereka tidak bergerak, hanya menatap keluar, seolah menunggu. Angka di layar 53. Event nasional esok hari dipastikan akan melipat gandakan jumlah pengunjung. Jika malam ini tidak dihentikan, bulan kedua bisa langsung melonjak 2 kali lipat. Raka melihat ke sekeliling. Ratusan orang tak bersalah. Anak-anak, keluarga. Ia sadar sesuatu. Jika ia membiarkan Pak Surya masuk, siklus hanya akan berulang. 10 tahun lagi mungkin akan ada Raka lain yang berdiri di tempatnya sekarang. Ia menatap Pak Adrian. Kalau pengikat mati di dalam, apakah perjanjian tetap hidup? Pak Adrian terdiam beberapa detik. Itu bukan kematian biasa. Jawab. Untuk pertama kalinya ekspresi pria itu berubah. Selama ada bangunan berdiri di atas lahan ini, pintu tetap ada. Itu jawabannya. Masalahnya bukan pengikat. Masalahnya adalah tempat ini. Pak Surya melangkah maju ke arah lift. Sudah cukup, jangan tambah lagi. Angka berhenti di 55. Lift menunggu. Raka memejamkan mata sejenak. Lalu melakukan sesuatu yang tidak diperkirakan siapapun. Ia berlari bukan ke lift, tapi ke arah tangga darurat menuju basement B3. "Raka, jangan!" teriak Pak Surya. Suara Pak Adrian berubah berat. Dia bukan yang dipilih. Raka berlari turun 3 lantai. Udara semakin dingin. Basement B3 kini tidak lagi sunyi. Semua mobil menyala. Lampu depannya mengarah ke tengah ruangan. Lingkaran cat merah kembali terlihat jelas. Di tengahnya, tanah seperti retak membentuk lubang hitam. Dari dalamnya terdengar suara yang sama seperti di lift. Pengikat, pengikat. Raka sadar, selama pintu itu ada, siapapun bisa dipilih. Dan malam ini, sistem tidak hanya menunggu sukarelawan, ia mulai memilih sendiri. Atrium di atas semakin kacau, angka di layar melonjak ke 60. Lift panorama tetap terbuka, lorong gelapnya semakin panjang. Pak Surya berdiri sendirian di depannya. Pak Adrian menghilang dari pandangan, dan di basement, Raka berdiri tepat di tepi lubang hitam itu. Suara dari dalam semakin jelas, seperti 1000 orang berbicara bersamaan. Pilih, atau kami pilihkan. Basement B3 Mall Grand Arjuna tidak lagi terlihat seperti parkiran. Semua mobil menyala bersamaan. Lampu depannya mengarah ke satu titik. Lingkaran cat merah di lantai retak membentuk celah hitam yang perlahan melebar. Dari dalamnya terdengar suara berlapis-lapis. Pilih, atau kami pilihkan. Di atas sana, di atrium, angka di layar LED terus naik. Mall masih penuh, dan setiap detik keramaian itu menjadi beban. Raka berdiri di tepi lubang hitam itu. Udara di sekitarnya bergetar, seperti panas di atas aspal siang hari. Ia akhirnya mengerti. Perjanjian itu bukan tentang pengikat, bukan tentang angka, tapi tentang tempat. Selama ada bangunan yang berdiri di atas lahan itu, pintu akan tetap ada. Dan selama pintu ada, sesuatu di bawah akan menuntut keseimbangan. Di atrium, lift panorama terbuka. Lorong gelap di dalamnya semakin panjang. Pak Surya berdiri di depannya, sendirian. Suara di speaker mall terdengar lagi. Yang berdiri di atasnya akan diganti. Raka tersentak. Yang berdiri di atasnya bukan pengikat, bukan korban, tapi yang berdiri di atas lahan itu, bangunannya. Raka melihat ke sekeliling basement. Tiang-tiang beton menopang seluruh mall. Panel listrik utama ada di sisi timur, genset cadangan di ruang terpisah. Jika struktur utama rusak, mall tidak bisa beroperasi. Keramaian berhenti, bangunan ditutup, pintu kehilangan alasnya. Ia sadar pilihan yang sebenarnya. Bukan masuk ke lubang, bukan menggantikan 60 orang, tapi menghancurkan dasar yang membuat perjanjian hidup. Itu berarti satu hal, mall ini harus berhenti berdiri.
Raka berlari ke ruang panel darurat B3. Ia tahu ada sistem pelepas tekanan dan pemutus struktur untuk kondisi kebakaran besar. Fitur keamanan ekstrim yang bisa membuat sebagian fondasi runtuh agar api tidak menyebar. Sistem itu tidak pernah dipakai, dan kalau diaktifkan, kerusakan akan parah. Mall pasti ditutup total. Ia membuka panel, alarm mulai berbunyi. Di atrium, angka melonjak ke 68. Orang-orang semakin panik karena pintu keluar tetap terkunci. Lift panorama bergerak sendiri, naik turun tanpa henti. Suara dari bawah semakin keras. Pengikat atau jumlah dipenuhi. Raka menekan tombol darurat pertama. Lampu mall berkedip. Beberapa tenan kehilangan listrik. Ia menekan tombol kedua. Retakan di lantai basement melebar. Lubang hitam bergetar. Suara dari dalam berubah menjadi raungan marah. Sosok Pak Adrian muncul di basement. Tidak lagi menyerupai manusia sepenuhnya. Bayangannya terlalu besar. Matanya gelap tanpa putih. Kalau bangunan ini runtuh, semua yang sudah diambil tetap milik kami, katanya tenang. Tidak, teriak Raka. Perjanjian berdiri di atas lahan ini. Kalau tidak ada yang berdiri, tidak ada yang diganti. Pak Adrian tersenyum tipis. Kau pikir ini yang pertama? Raka ragu sepersekian detik, tapi ia sudah sampai di titik tanpa kembali. Ia menarik tuas pelepas terakhir. Getaran besar mengguncang seluruh Mall Grand Arjuna. Lampu mati total. Lift panorama berhenti di tengah. Lorong gelap di dalamnya hancur seperti kaca pecah. Pintu keluar mendadak terbuka. Orang-orang berhamburan keluar ke jalanan kota Semarang. Di basement, tiang beton utama retak keras. Lubang hitam menyempit. Suara-suara di dalamnya berubah menjadi ceritan panjang, lalu terputus. Sosok Pak Adrian memudar. Tubuhnya retak seperti patung tanah kering. Keseimbangan selalu kembali, bisiknya sebelum hilang. Retakan terakhir menutup lubang itu sepenuhnya. Gelap, sunyi. Sebagian fondasi mall runtuh, tidak sampai menelan seluruh gedung, tapi cukup membuat struktur utama dinyatakan tidak aman. Mall resmi ditutup permanen. Media menyebutnya kegagalan konstruksi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang aneh, daftar orang hilang berhenti. Tidak ada laporan baru setelah malam itu. Mobil-mobil misterius di B3 menghilang. Basement kini kosong. Benar-benar kosong. Pak Surya selamat. Ia mengundurkan diri dan tidak pernah terlihat lagi. Raka juga berhenti bekerja di sana. Beberapa bulan kemudian, bangunan itu dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh di sekitar dinding luar. Spanduk diskon masih tergantung setengah robek. Suatu sore, Raka berdiri di luar pagar mall yang kini sunyi. Ia menatap gedung besar itu. Tidak ada lampu, tidak ada musik, tidak ada keramaian. Ia menghela napas lega. Tapi saat ia berbaring untuk pergi, ia mendengar suara samar dari dalam bangunan kosong itu. Bukan teriakan, bukan raungan. Hanya satu kalimat pelan yang hampir tertiup angin. Yang berdiri di atasnya akan diganti. Raka menoleh cepat. Gedung itu diam, tak bergerak. Namun di kaca lantai 5, sekilas ia melihat pantulan angka merah menyala. Seolah hitungan baru saja dimulai.